Oke, On ready? ready. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Joko. Bagaimana kabarnya sore ini? Ya, alhamdulillah. Selamat sore Bu Putri. Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, kemarin katanya mau ketemu saya ya Pak ya untuk melakukan kegiatan coaching. Ya Bu, saya tuh ada masalah. Iya sudah, mari kita ngobrol sebentar Pak. Ya Bu, begini Bu, di sekolah tuh saya punya masalah, terutama saat di kelas saya Bu. Kebetulan saya ngajar di kelas 5, murid saya juga lumayan banyak. Nah, akhir-akhir ini saya tuh ngerasa murid saya tuh pada saat pembelajaran tuh kurang antusias gitu Bu, pada saat mengikuti pembelajaran itu. Di sisi lain juga murid saya itu juga yang mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas itu juga nggak 100%. 60% paling banyak 80% lah. Tapi rata-rata 60% yang mengerjakan tugas. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan coaching kita pada sore hari ini Pak? Ya, jadi saya harap solusi Bu atas permasalahan tentang antusiasme murid saya dalam mengikuti pembelajaran dan mereka juga mengerjakan dan mengumpulkan tugas semuanya. Iya ya. Jadi berarti definisi tujuan akhirnya adalah Pak Joko ingin muridnya antusias dalam mengikuti pembelajaran dan semua murid mengumpulkan tugas. Iya, betul sekali Bu, kayak gitu. Iya, menurut Pak Joko, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Joko itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Joko di kelas? Ya, kalau saya ingat-ingat kembali pembelajaran saya ya Bu, itu menurut saya yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu kayaknya mereka bosan, membosankan mungkin pembelajaran saya, mungkin juga karena monoton. Saya mungkin akhir-akhir ini sering banyak bicaranya sih ya, nggak ceramah melulu juga, tapi sering banyak bicaranya. Jadi anaknya kayak kurang aktif gitu mungkin. Jadi menurut Pak Joko, pembelajaran yang bagaimana agar murid itu bisa antusias dalam belajar? Kalau menurut saya pembelajaran itu harus menyenangkan, menggembirakan, terus anak-anaknya itu aktif. Nah, anak itu diminta aktif, kemudian ketika di tengah-tengah pembelajaran mungkin kan mereka ada bosannya juga kadang ya. Itu juga ada ice breaking, bisa games, bisa apa gitu Bu, supaya anak juga tertarik dan gembira, senang gitu jalani pembelajarannya. Iya, iya. Sebelum kita lanjut, mari sejenak Pak. Kita tutup mata, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, ulangi sekali lagi, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, dan smile coba. Iya. Udah merasa enakan Pak? Lebih enak. Ya, Iya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid Pak Joko, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Pak? ya kalau yang kemarin-kemarin mungkin soalnya terlalu banyak juga ya Bu ya. Dan pertanyaannya juga panjang-panjang, agak panjang. Pikir saya tuh biar HOTS gitu Bu. Jadi anak banyak menganalisis gitu. Tapi mungkin saya juga terlupa, kurang memberikan sumber belajar juga, dan proses pembelajarannya juga kurang mengasihkan mungkin. Kalau boleh tahu, Pak Joko menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya pakai buku paket itu aja sama LKS Bu. Menurut Pak Joko, pemberian tugas yang bagaimana agar murid Pak Joko itu mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas itu bisa 100%? Atau semua murid mengerjakan tugas? Kalau menurut saya sih pemberian tugasnya itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Yang penting kan tujuan pembelajarannya tercapai. Kemudian itu soalnya juga nggak harus banyak-banyak juga. Dan sumber belajarnya itu tadi saya kan dikit juga harus ada lah.
buku, internet, video gitu, dari YouTube atau dari apa itu juga harus ada. Kalau melihat posisi sekarang, di antara skala 1 sampai 10, Pak Joko itu berada di posisi berapa? Kalau posisi saya saat ini ya 6 atau 7 lah. Kalau 7 ketinggian Bu, mungkin 6 aja lah. Idealnya itu Pak Joko ingin menempati skala berapa? Waduh, saya pengennya ke 9 aja Bu. Kalau 10 kayaknya kok sempurna banget. 9 aja Bu. Kekuatan Pak Joko untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana? Wah, Atau saya ya, kalau saya itu orangnya kan bertanggung jawab itu. Pede banget. Terus saya itu biasanya juga orang yang komit kalau sudah ini ya harus ya, sesuai tanggung jawab. Insyaallah ini akan memperbaiki pembelajaran sih Bu, biar murid itu aktif, jadi terpusat pada murid, berpihak juga pada murid, memberikan pembelajaran ya nggak cuman materi tertulis saja, mungkin ada PowerPoint-nya juga yang memuat gambar-gambar, menayangkan video mungkin juga Bu, mungkin musik untuk kadang relaksasi atau mungkin yang mendukung pembelajaran, ice breaking juga nggak lupa. Gitu. berarti keberagaman dalam pembelajaran Pak ya? Ya bisa dibilang seperti itu Bu. Terus peluang apa yang Pak Joko dapat ambil? Kalau tadi pembelajaran yang ideal kan tentang video dan sumber-sumber yang banyak. Kalau di sekolah saya itu internet sudah ada, kemudian perangkat laptop, sound, proyektor kan juga ada. Jadi intinya ke IT lah Bu. Di sekolah saya. Mungkin itu yang jadi bisa saya manfaatkan. Ya, dalam rencana tersebut pasti ada hambatan. Dan kira-kira apa hambatannya dan apa solusinya, Pak? Iya, kalau hambatan yang itu pasti ada itu. Kalau di sekolah saya ini, saya kebetulan berada di tengah-tengah, nggak senior juga nggak junior. Biasanya itu kalau di sekolah saya itu sama yang senior-senior, kalau memanfaatkan IT terus kita kelihatan menonjol itu, kita itu dikira sok-sokan gitu loh, ngelebihi yang senior gitu loh. Itu yang jadi hambatan sih. Jadi kayak gimana ya Bu, bukan berarti kita harus menang-menangan saling, enggak sih, tapi yang senior-senior itu, wah Mas kok sok-sokan Mas, gitu. Tapi juga enggak dibilang langsung sih Bu, mungkin sama teman-teman yang junior itu. Ya, tadi rencana Pak Joko itu mengkreasikan pembelajaran nih Pak, seperti YouTube, terus pemanfaatan IT. Lah, kira-kira kapan Pak Joko itu ingin melaksanakan rencana tersebut? Wah, kalau bisa ya secepatnya lah Bu. 2 hari ke depan lah. 2 hari ke depan, mungkin besok untuk persiapan ke depannya ya bisa saya terapkan gitu. Ya, bagus sekali Pak. Saya mendukung, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan lancar, dan semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, ya Pak ya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu, ya sudah menemani saya ngobrol-ngobrol. Saya juga jadi sedikit ada pencerahan nih. Ya, gitu. Semoga bermanfaat Bu. Amin, semoga bermanfaat untuk kita dan anak didik kita. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Putri. Selamat sore Pak Joko. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Ya, alhamdulillah luar biasa. Senang bisa berjumpa kembali sama Bu Putri dan ada kesempatan ngobrol sama Bapak. Jadi Bu Putri sore ini mau ngomongin apa ini Bu? Iya nih Pak, saya mau ngobrolin tentang demotivasi atau rendahnya semangat kerja saya Pak. Baik Bu Putri, menarik sekali nih sepertinya perbincangannya nanti. Temanya menarik. Bisa diceritakan kondisinya Bu? Ya, gini Pak Joko, saya itu kerja di instansi pendidikan saya ini kurang lebih 11 tahun Pak ya. Akhir-akhir ini saya merasa beberapa keadaan terasa terbengkalai seperti dalam pembuatan media pembelajaran murid mungkin karena terlalu padat tugas tambahan yang diberikan kepada saya sehingga saya itu merasa demotivasi dalam persiapan media belajar itu kurang Pak. Tambahnya tugas tambahannya sangat menuntut sekali atas kehadiran saya untuk memenuhi tugas-tugas tersebut. Nah, baik. Jadi di sini situasinya Bu Putri itu mengalami demotivasi gitu ya dalam persiapan mengajar murid khususnya pada media pembelajaran dan bertanya-tanya ini karena tugas tambahan yang padat atau karena terlalu lelah mungkin atau bisa juga waktunya habis untuk tugas tambahan itu. Nah, boleh dikonfirmasi Bu kalau tugas tambahan yang diberikan kepada Bu Putri apa saja ini? Iya, selain tugas tambahan saya, selain sebagai operator bus, saya juga operator aset Pak ya, dan saya juga ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler juga. Terus apa itu membimbing anak dalam kegiatan lomba, itu Pak. Luar biasa sekali Bu Putri, Wonder Woman. Oke, Bu Putri ingin dapat apa nih setelah percakapan ini selesai nanti? Saya ingin mendapatkan pandangan baru atau pola pikir lain untuk bisa lebih dalam menentukan langkah berikutnya agar saya bisa lebih baik Pak, lebih termotivasi lagi Pak. Oke, jadi pengen dapat pola pikir lain ya yang tidak demotivasi seperti saat ini ya Putri ya. Iya Pak. Nah, demotivasi apa sih yang Bu Putri alami saat ini? Dan perasaan Ibu Putri itu sekarang kayak gimana? Gini Pak, pas mau berangkat sekolah itu semangat. Tetapi setelah sampai di tempat kerja itu jadi kayak mau ngapa-ngapain ya untuk melakukan kegiatan yang berinisiatif itu jadi kayak enggan. Bukan males sih Pak, tapi tidak mau ribet dalam pembuatan ide media pembelajaran. Ya udah saya terus melakukan pembelajaran ya yang biasa aja model ceramah seperti yang lainnya. Jadi ide inisiatif itu berkurang padahal sebelumnya saya itu termasuk guru yang kreatif Pak Oh, gitu. dalam pembuatan media pembelajaran. Oke, jadi tidak seluruh aktivitas keseharian kerjaan yang mengalami demotivasi ya. Bukan seperti malas berangkat kerja, bukan seperti itu ya. Tapi saya tangkap kelihatannya kerjaan-kerjaan yang butuh inisiatif yang belum jadi rutinitas gitu ya. Iya, benar Pak. Oke, apa yang terpikirkan oleh Bu Putri ini? Bisa bilang, aduh males, bikin media belajar yang butuh inisiatif tadi. Apa yang terjadi Bu sebenarnya? Saya merasa kayaknya itu untuk melakukan yang lebih kayak capek, Pak. Ya antara bukan capek fisik tapi kayak duh, nggak usah lah lebih dari yang seharusnya. Saya ngerasa biasanya sebelumnya apa yang inovatif dari materi, saya selalu membuat sketsa. Nah, ini dengan adanya perasaan capek, saya jadi ngerasa ya udahlah sekian aja, sekian yang diperlukan, udah cukup. Itu bukan lebih ke malas tapi Pak, tapi mungkin perasaan capek. Jadi padahal sebelumnya saya tidak seperti itu. Saya sebelumnya
diberi materi baru, tantangan-tantangan baru tuh ada tantangan yang semangat dan semangat tersendiri untuk saya, Pak. Nah, ini memang bukan nggak mau berangkat kerja atau gimana, tapi lebih yang saya itu harus ekstra gitu, Pak. Saya lebih merasa, saya diem aja, nggak usah buat media neko-neko, toh teman-teman guru yang lain juga nggak dapat apresiasi. Oke ya, kalau yang saya tangkap tadi ya, nah biasanya tuh Bu Putri senang yang ekstra dalam kegiatan gitu ya. Juga belum tentu dapat apresiasi kalau buat media yang inovatif gitu. Jadi sepertinya benar nggak sih ada suatu ekspektasi saat melakukan sesuatu itu melebihi yang diharapkan dari luar. Ya, lalu ada sesuatu mungkin ya yang terjadi, entah ekspektasinya itu nggak tercapai atau gimana. Yang rasa sama saya itu gitu. Ya. Akhirnya Bu Putri bilang, ya udahlah, sekarang saya mau sampai di batas ini aja lah, nggak mau bermotivasi mungkin gitu ya. Nah, apa itu sebenarnya Bu? Nah, Bu Putri harap pada saat melakukan inisiatif atau media yang ekstra kreatif, gitu Bu. Iya, kadang saya berpikir apa saya itu terlalu lebay, Pak ya. Gitu mungkin ya. Cuman hal sepele tapi buat saya menjadi lebih berarti itu apresiasi yang terlihat. Saya sih nggak bilang juga nggak diapresiasi, karena mungkin memang setiap apresiasi itu berbeda-beda. Tapi saya membutuhkan apresiasi yang berbeda dari apa yang sekarang saya dapatkan. Tapi saya merasa lebih juga, emang harus diapain sih. Tapi ya buat saya memberi apresiasi yang tepat itu memang penting, terutama pendidik pada murid juga perlu memberikan apresiasi yang tepat agar murid itu mampu mengatasi masalah. Saya juga berpikir sebenarnya apa sih yang saya harapkan itu. Oke, jadi Bu Putri sebenarnya sudah dapat apresiasi ya, tanpa harus verbal gitu ya Bu ya. Sebenarnya juga mengharapkan apresiasi bentuk yang Bu Putri harapkan ini tidak sesuai yang diharapkan ya Bu ya. Jadi kayak gimana ya, nggak sesuai harapan gitu ya apresiasinya ya. Iya, iya Pak, benar. Itu yang saya coba telaah. Saya merasa bukan saya tidak diapresiasi, enggak seperti itu tidak benar. Tapi mungkin saya merasa saya ingin mendapat pencerahan. Apakah dengan bekerja sudah lama tadi ada perubahan dalam diri saya gitu, karena kayak udah deh gini aja gitu-gitu aja Pak. Ya, kalau saya lihat Bu Putri tadi ngerasa apresiasinya kok kurang pas ya buat saya. Nih, seandainya nih ya, kalau boleh mengatakan nih, ya, Bu Putri ini pengen diapresiasi seperti ini loh. Nah, seperti apa itu bentuknya Bu? Seperti apa ya Pak ya? Mungkin yang saya bisa rasakan dengan jelas maksudnya kayak yang lebih spesifik, yang lebih detail. Menurut saya apresiasi yang baik itu apresiasi yang akhirnya bisa juga dibalik itu saya bisa mendapatkan feedback agar dapat menjadi yang lebih baik ke depannya. Bukan sekedar pinter, good job gitu aja. Ada Oke, feedbacknya. oke. Jadi yang saya rasakan bukan sekedar yang flat-flat gitu aja ya, bukan Yeah. good job Bu gitu. Jangan yang manis-manisnya doang gitu ya Bu ya. Tapi Bu Putri ingin dapat apresiasi yang di dalamnya itu Bu Putri bisa tahu juga ya hal-hal yang langsung ke poin-poinnya ya, supaya bisa mungkin lebih dalam lagi ya, bisa lebih inovatif, kreatif gitu ya. Nah, apa maknanya dapat berapresiasi yang spesifik buat Bu Putri gitu? Rasanya gimana? Mungkin memang karena keadaan saya itu ingin rekan di sekolah saya itu mengikuti saya, Pak. Menurut saya apresiasi seperti itu lebih jelas bagi saya. Ketika ada umpan balik dari apresiasi, saya merasa mampu menjadi contoh untuk menggerakkan rekan saya di sekolah.
gitu. Intinya ingin berpengaruh gitu ya Bu, ada imbal balik seperti Ya, itu. Jadi ya Bu Pak. Putri itu ngerasa kayak jadi bagian dari roda jam gitu ya, bukan roda jam ya, kayak roda gitu ya. Nah, kalau Bu Putri bergerak nih, yang lain juga ikut bergerak gitu. Nah, dan di konteks ini Bu Putri bingung juga ini. Kalau saya bergerak, apa yang bergerak, apa yang enggak, apa gimana ya? Kalau misalnya Bu Putri bergerak, apa yang bergerak gitu ya. Iya, kalau emang kayak gitu ya udah bergerak minimal aja. Jadi di situ saya merasa stagnan gitu loh Pak. Oke, tapi ada yang menarik juga Pak, Bu Putri tadi bilang gini, saya ngerasa di sini ada pertanyaan. Sebenarnya perannya Bu Putri itu apa gitu. Gitu karena umpan baliknya itu yang dari teman-temannya itu juga mungkin flat-flat aja ya, kurang jelas, kurang spesifik gitu ya. Tapi kalau itu nggak jelas buat Bu Putri sendiri dengan semua pengalaman Bu Putri dikasih tugas tambahan gitu. Kalau dari momen sekarang ini buat Bu Putri sendiri, kalau kita ngomong penugasan di sekolah, kepercayaan yang diberikan segala macam ya, di tempat kerja Bu Putri secara personal, yang ingin situasi idealnya seperti apa sih Bu? Yang seperti tadi clear lebih jelas, lebih spesifik itu menjadi penting yang paling membuat saya jadi membayangkan tempat kerja yang seperti itu Pak. Ini arahnya kemana dan berada di mana gitu. Oke, menarik sih topik yang dibahas ya. Oke, saya coba ajak kembali ke Bu Putri, kembali ke percakapan awal ya. Apa yang Bu Putri sudah dapatkan dibandingkan sebelum mulai bincang-bincang ini tadi? Jadi bisa lebih jelas dalam benak saya, ada beberapa jawaban lah yang memang saya sudah pikirkan tentang perasaan ini dan jawabannya yang mana jadi lebih kelihatan jelas setelah obrolan ini. Dan saya juga merasa ada perubahan pada diri saya karena sudah lama dalam bekerja. Jadi 11 tahun ya Bu ya. Iya, Selanjutnya Bu Putri punya rencana sederhana apa nih ya, untuk membuat supaya jelas apa yang sudah Ibu dapatkan pada perbincangan sore hari ini. iya Pak. Langkah sebaik mungkin untuk semua dan harus menjadi lebih baik gitu Pak. Tapi lebih memastikan sebisa mungkin menjadi kebaikan untuk semua pihak, bukan hanya untuk saya sendiri. Nah, itu pandangannya seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai itu semua tentunya perlu langkah-langkah konkret ya. Nah, langkah konkret seperti apa yang bisa Bu Putri terapkan nantinya mungkin? Ya Pak, saya akan berusaha menjadi guru yang bekerja ekstra, membuat media pembelajaran yang inovatif untuk murid, entah itu akan diapresiasi atau tidak. Saya rasa ketika saya berbuat yang terbaik, maka saya akan dapat menjadi contoh dan menggerakkan lingkungan di sekitar saya. Kaitannya dengan tugas tambahan akan saya bicarakan dengan kepala sekolah mungkin agar untuk membaginya dengan guru yang lain. Oke, saya lihat sudah bisa agak tersenyum nih Bu Putri dibandingkan di awal tadi ya. Nah, tentunya Bu ada rencana sederhana. Pastinya mungkin juga bisa dilakukan sendiri ya, atau mungkin juga perlu bantuan dengan orang lain. Nah, terkait rencana panjenengan tadi, mungkin bisa panjenengan lakukan sendiri atau mungkin bisa berkolaborasi dengan siapa? Ya, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman senior mungkin Pak dan juga berbincang-bincang dengan kepala sekolah untuk melaksanakan rencana saya tadi. Oke.
Akan mulai kapan Ibu dilakukan, Bu? Ya, insya Allah kalau ada waktu luang secepatnya sih Pak. Mungkin besok Pak. Saya coba bicara dulu dengan kepala sekolah. Langkah pertama yang saya ambil mungkin itu. Oke. Obrolan kali ini gimana Bu? Sudah cukup atau ada yang masih perlu diobrolin lagi? Sementara cukup Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Terima kasih juga Bu Putri. Lain kali boleh Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.